And there are lots of them. Just to fight for Vitzer, can I have him? I don't know. I'll go alone. Perhaps King Harold and Rollo will see sense. No. They are in a position of strength. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan ribuan korban yang berjatuhan akibat perang saudara. Apapun alasannya, perang hanya akan menimbulkan kesedihan dan kesengsaraan. Uskup Hehman berterima kasih karena Lagertha telah menyelamatkan nyawanya. Mengaku sebagai pendeta, Bishop hanya manusia biasa yang ingin hidup dengan kesenangan dan penderitaannya. Lagertha sendiri tidak mengerti kenapa dia menyelamatkannya. Harald menyesal telah mengikuti saran dari ahli taktik lumpuh ini yang ternyata gagal. Fitzek teringat dengan ucapan Rollo di atas kapal saat dalam perjalanan pulang dari Mediterania. Jika dia perlu bantuan, Fitzek hanya perlu memintanya. Setelah Ivar setuju, Fitzek bergegas pergi ke Paris untuk menemui Rollo. Kembali ke Floki dengan dunia barunya. Kjetil membuka fakta jika sebenarnya Eyvind yang berambisi untuk menjadi raja di tanah baru ini. Jika di Kattegat dia sama sekali tidak dilirik, Eyvind berencana melemahkan kekuasaan Floki di tanah ini dan membuat orang-orang berpaling darinya berpindah haluan kepada Eyvind. Dari awal, Floki sudah melihat Eyvind sengaja memicu konflik agar mereka semua terjerumus dalam kekerasan dan kerusuhan. Karena itu, mereka harus tenang dan tetap berpikir cerdas, jangan sampai terjebak dalam tipu muslihatnya. Aud mencoba mendekati istri Eyvind untuk mengajaknya bergabung, melupakan perbedaan dan perselisihan. Terungkap, ayah Kjetil telah membunuh saudaranya dan itulah yang membuatnya berat. Meskipun sedang mengandung, faktanya Astrid tidak merasa bahagia. Dalam perang selanjutnya, dirinya tidak mau dilarang lagi untuk bertempur. Dia beralasan anak mereka harus mendengar tangisan peperangan agar kelak nanti dia menjadi seorang pejuang. Para pengikut Floki bahu-membahu mengangkat patung Thor. Bull yang berada di pihak Eyvind sama sekali tidak mau membantu mereka. Diejek sebagai anjing bulbul, dia marah dan memicu pertikaian antara Kjetil dan Eyvind. Put your weapons down. The boy has learned his lesson. Bjorn dan Lagertha mendapatkan informasi dari informan mereka jika Ivar mendapatkan bantuan pasukan dalam jumlah besar yang berasal dari Frankia. Mereka tidak mengerti mengapa Rollo mau membantu Fitzek dan Ivar. Bjorn berencana berangkat seorang diri untuk melakukan perundingan dengan Rollo. Ternyata Fitzek berhasil meyakinkan pamannya itu meskipun Rollo sendiri tidak bisa ikut karena tanggung jawabnya yang terlalu banyak di Paris. Satu syarat yang diminta Rollo kepada mereka yaitu ampuni Bjorn. Setelah perang ini usai, Rollo berjanji akan datang untuk merayakannya. Setelah patung Dewa Thor berhasil dibangun, malam harinya digelar ritual persembahan. Serpent. The god who fought a giant of the thunder. God of ordinary, and bless our temple and receive our sacrifice. Tiba-tiba, si Bull datang dengan seenaknya mengambil cawan yang berisi darah embe yang dipegang Floki. Mantan jawaranya Ragnar ini terpancing dan hampir saja menebas si Bulbul dengan kapaknya. Floki! Setelah cukup pulih, Bishop berjalan menggunakan tongkat untuk menemui Lagertha. Dia sempat diejek dan diolok-olok oleh prajurit Kattegat hingga berhasil menemui sang ratu. Uskup ini merasa takdir telah mempertemukan mereka berdua.
Dia merasa tertarik, kagum, dan banyak persamaan dengan Lagertha. Karena telah menyelamatkannya, Bishop berjanji akan membelanya melawan Ivar. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Hal yang sama dilakukan Ubbe dan Torfi. Dia tidak peduli meskipun Margaret telah menjaga anak-anaknya, dia embat juga nih. Bjorn datang menemui Ivar dan Harald, tapi ternyata dia tidak menemukan Rollo. Paman mereka itu lebih memihak kepada Ivar karena melihat keadilan atas terbunuhnya Aslaug atau bisa jadi bakat terpendam Fitzek dalam melobinya. Untuk kesekian kalinya, Bjorn meminta Ivar untuk menghentikan peperangan ini demi ayah mereka. Lagi-lagi, Ivar menolak dan bersikeras dengan keputusannya. Dengan bantuan pasukan Frankia, Ivar merasa di atas angin. This changes nothing. What is this? I do that this is not our way. I'm sorry Rollo had to involve himself in our quarrel. Doesn't he have worlds enough to conquer? Di Wessex, Raja Edelwulf mengundang seluruh elemen bangsa, dari mulai bangsawan hingga purnawirawan untuk mengajak mereka semua membangun kembali kekuatan. Serangan dari bangsa utara yang datang bertubi-tubi menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk mempertahankan tanah Inggris dari para penjajah tidak bermoral itu. Tidak seperti biasanya, orasi raja begitu menggebu-gebu. Are together in the greatest peril. Tomorrow, we will discuss the best undertaking. I know that our Lord and Savior will not fail. Tiba-tiba, kondisi sang raja memburuk setelah tangannya tersengat lebah. Harapan bangsa dan negara kini tergantung kepada dua putranya. I've brought you Alfred. All our sins are washed away, and do what is best for Wessex, my son. I never knew my own mother. You have a care. She's wiser than both of you. Hingga akhirnya Raja Edelwulf menutup usia. Can't you see that? Meskipun jumlah pasukan Ivar kini jauh lebih besar dari sebelumnya, Bjorn tidak gentar sama sekali. Dia tidak ingin cita-cita ayahnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan pertanian kandas karena ambisi Ivar. I want us to achieve that. If Ivar wins, let us prepare. We don't know Ivar's plans. The gods have already... Setelah meninggalnya raja, Judith meminta Edelred untuk mempersiapkan diri menerima mahkota pengganti ayahnya. Namun ternyata Judith memintanya untuk menolak. Sejak kecil, Raja Egbert telah mendidik dan melatih Alfred karena melihat masa depan kerajaan ini akan maju di tangannya. Karena itulah, Egbert mengutus Alfred yang masih kecil untuk masuk pesantren di Roma. Ada bakat dan kemampuan yang dimiliki Alfred yang tidak dimiliki Edelred. Demi memuluskan pengukuhan Alfred, Ratu Judith meminta para witan yang disponsori Lord Catrid untuk mengatur rencana ini. Sebagai imbalannya, Judith akan mengangkatnya sebagai uskup di gereja suci Sherborne. Saat upacara pengukuhan berlangsung, ternyata Lord Catrid tetap memilih Edelred sebagai raja baru. Mereka semua setuju, tapi ternyata anak tertua raja ini tidak mau menerimanya. Dia menganggap adiknya Alfred orang yang paling cocok. Para bangsawan ini tidak setuju karena Alfred dianggap lemah dan pesakitan. Setelah Edelred meyakinkan semuanya, akhirnya Alfred terpilih sebagai raja baru Wessex. Pemukiman baru Floki dibuat gempar setelah kuil dan patung Dewa Thor yang susah payah mereka bangun terbakar habis tidak bersisa. Di saat Alfred berlutut untuk menerima mahkotanya, di saat yang sama Hehman berlutut untuk mengabdi kepada Lagertha.
Dianggap sebagai pelakunya, Bull ditikam hingga tewas. Perang saudara antara sesama bangsa Viking babak kedua akan segera pecah. Setelah ratusan anak panah dilepaskan, pertempuran sengit pun dimulai. Ivar dari awal bisa merasakan Fitzek ragu-ragu berpihak kepadanya. Sebuah pisau dia tempelkan di lehernya karena mengejeknya tidak bisa membuat anak. Saat berhadapan dengan Ube, keduanya ragu untuk saling membunuh meskipun mereka kini sudah menjadi musuh. Pamit kepada Bjorn, Putri Sami terjun ke medan tempur. Dengan jumlah musuh yang jauh lebih banyak, kaum Sami mengalami kekalahan. Setelah ayahnya wafat, Putri Sami yang terkena serangan musuh menyusulnya ke alam baka. Halfdan mengungkapkan keteguhan hatinya untuk membela Bjorn meskipun nyawanya harus melayang. Banyak pelajaran penting yang dia ambil saat kebersamaan dengannya. Seperti berada di padang pasir, Halfdan merasakan pertempuran ini begitu panas dan melelahkan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan saudaranya. Seakan sudah pasrah, Halfdan tidak melakukan perlawanan sama sekali ketika Harald mengayunkan pedang ke lehernya. Harald berharap akan bertemu dengannya di Valhalla. Berjuang bersama Lagertha, pendeta Saxon ini mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah saudaranya mati, Harald meminta bantuan Astrid untuk memotong rambutnya. The woman of my dreams has married my wife. Cut it. Jumlah musuh yang terlampau banyak membuat Torfi dan putranya kewalahan. Lagertha yang melihat itu berusaha mendekat untuk membantu mereka. Naas bagi Guthrum yang langsung tumbang akibat kapak yang bersarang di tubuhnya. Torfi sangat kehilangan atas kepergian putra sulungnya itu.
Tidak seperti biasanya, Lagertha merasakan ketakutan. Dia teringat saat kecil ayahnya memberikan kalung Thor untuk melindunginya. Apakah Lagertha benar-benar akan mati hari ini? Tiba-tiba, Astrid muncul dengan rasa frustasi karena tidak mau melahirkan anak yang berada dalam kandungannya. Dia memilih untuk menusukkan pedang Lagertha ke tubuhnya. I have to die. Child. Astrid akhirnya meregang nyawa di samping wanita yang dicintainya. No more than you deserve, sweet Astrid. Setelah kematian anaknya, Floki mendekati Eyvind untuk memintanya bekerja sama menghilangkan kebencian di antara mereka dan kembali fokus membangun dunia yang baru. Floki akan mengangkatnya sebagai pemberi hukuman yang punya power dan kewenangan. Hanya satu syarat yang dia minta, hilangkan sifat buruk dari bangsa Viking yang menilai segala sesuatu dengan kematian dan balas dendam. Setelah menghirup bau kemenangan, Ivar yang begitu ambisius menerjunkan kembali satu peleton pasukannya untuk memastikan kemenangannya. Dia tidak menyangka melihat Bishop berada di pihak musuhnya. Satu orang yang menjadi target utamanya yaitu Lagertha. Seperti yang pernah diucapkan si peramal, kematian Ragnar akan mengakibatkan kehancuran dan malapetaka yang tiada tara. Tidak hanya manusia biasa, para dewa pun menangis melihatnya. Peramal ini memastikan Ubbe dan Margaret tidak akan menjadi raja dan ratu Kattegat. Meskipun dia membunuh dua anak Bjorn, ambisi wanita gila ini tetap tidak akan terwujud. I said, You think I'm mad? I thought perhaps the mad will inherit the earth. Tidak diragukan lagi kemampuan Bjorn sebagai kesatria yang hebat. Satu tebasan pedangnya mampu menumbangkan dua musuh sekaligus. Ratusan anak panah kembali dilepaskan, namun tidak ada satupun yang menyentuh Ivar. Sebagai balasan, dia terjunkan pasukan cadangannya yang berasal dari Frankia. Melihat banyaknya prajurit Rollo itu, tidak ada pilihan bagi Bjorn selain menarik mundur pasukannya. Come and fight me. Bjorn tidak percaya setelah menemukan Putri Sami yang telah meninggal dunia, giliran anak Kjetil yang ditemukan telah tewas. Merasa telah gagal membangun pemukiman baru ini, Floki memutuskan untuk mengorbankan dirinya sebagai tumbal untuk para dewa. I offer myself as that sacrifice. Kembali ke Kattegat, Thorfi mencari kedua anaknya yang dia khawatirkan dibunuh oleh Margaret. Margaret? Namun ternyata mereka baik-baik saja. Setelah terbunuhnya Astrid, Ratu Kattegat ini sangat terpukul. Terlihat dari raut wajahnya bagai orang gila yang mengalami gangguan mental. Di akhir episode ke-10 ini, Rollo berlayar menuju Kattegat. Apa rencana yang akan dia lakukan? Apakah tetap membela salah satu keponakannya ataukah mendamaikan mereka semua? Itu akan terjawab di episode selanjutnya.